Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Salsabila, mahasiswa Winsi Samarinda, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di video ini saya akan membahas tentang manajemen sarana dan prasarana. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Manajemen Pesantren dari dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Muadin MPD. Silahkan menonton. Manajemen sarana dan prasarana. Di sini kita akan membahas dua pembahasan, yaitu yang pertama ada pengertian manajemen sarana dan prasarana, dan yang kedua ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana. Apa itu manajemen? Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya manusia agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Apa itu sarana dan prasarana? Sarana adalah semua benda atau barang yang berfungsi sebagai pendukung atau penunjang secara langsung pelaksanaan dalam pendidikan. Contohnya seperti meja, komputer, buku, dan lain sebagainya. Selanjutnya, prasarana adalah segala barang atau benda yang secara tidak langsung mendukung proses pendidikan. Contohnya seperti lapangan, ruang kelas, kantin, dan lain sebagainya. Dapat kita simpulkan bahwa manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan yang mempersiapkan atau menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pendidikan atau suatu lembaga. Pembahasan selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana. Ruang lingkup manajemen sarana dan prasarana meliputi pengadaan, penyimpanan, pengelolaan, pendayagunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Yang pertama ada pengadaan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan sendiri memiliki arti, yaitu keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk menghadirkan atau menyediakan, atau yang dari tidak ada menjadi ada, semua sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana atau usul kebutuhan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pengadaan sarana dan prasarana sekolah dapat dilakukan dengan cara yang pertama, dropping dari pemerintah, yang kedua, membeli, yang ketiga, sumbangan dari wali murid, dan yang keempat, membuat sendiri. Selanjutnya ada penyimpanan. Pertama, konsep penyimpanan. Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menampung hasil pengadaan barang milik negara, baik hasil pembelian, hibah, hadiah, pada wadah atau tempat yang telah disediakan. Yang selanjutnya ada tempat penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Aspek fisik dalam penyimpanan adalah wadah yang diperlukan untuk menampung barang milik negara berasal dari pengadaan. Aspek ini biasanya disebut dengan gudang. Sebagai tempat penyimpanan, gudang dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu gudang pusat, gudang penyalur, gudang transit, gudang khusus, gudang pemakai, gudang terbuka, dan gudang tertutup. Selanjutnya, prinsip-prinsip penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Prinsip dalam menyimpan barang adalah 5W plus 1H, yaitu what, why, where, when, who, dan how. Selanjutnya, pengelolaan. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan menata mulai dari perencanaan, kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan dan penghapusan, serta penataan lahan, bangunan, perlengkapan, dan perabot madrasah secara tepat guna dan sasaran. Pendayagunaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendayagunaan diartikan pengusahaan agar mampu mendapatkan hasil. Sarana dan prasarana digunakan dalam rangka upaya peningkatan atau mempertinggi mutu proses pembelajaran. Oleh karena itu,
diperhatikan prinsip-prinsip pendayagunaan, yaitu antara lain yang pertama, pendayagunaan sarana dan prasarana hendaknya dipandang sebagai bagian yang integral dari suatu sistem pengajaran dan bukan hanya sebagai alat bantu yang berfungsi sebagai tambahan yang digunakan bila dianggap perlu dan hanya dimanfaatkan sewaktu-waktu dibutuhkan. Selanjutnya, sarana prasarana hendaknya dipandang sebagai sumber belajar yang digunakan dalam usaha memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, ada guru hendaknya benar-benar menguasai teknik-teknik dari suatu sarana dan prasarana yang digunakan. Yang keempat, guru seharusnya memperhitungkan untung dan ruginya pendayagunaan suatu sarana dan prasarana. Yang kelima, pendayagunaan sarana dan prasarana harus diorganisasikan secara sistematis. Yang terakhir ada yang keenam, jika sekiranya suatu pokok bahasan memerlukan lebih dari satu sarana dan prasarana, maka guru dapat menggunakan sarana prasarana semaksimal mungkin sesuai dengan kebutuhan. Hal ini digunakan agar dapat menguntungkan dan memperlancar proses pembelajaran serta dapat merangsang siswa dalam belajar. Jadi pendayagunaan sarana dan prasarana itu untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam suatu sekolah. Selanjutnya ada pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, yaitu kegiatan pengelolaan dan pengaturan semua sarana prasarana agar tetap dalam kondisi yang baik dan siap digunakan ketika digunakan. Menurut Martin dan Fuad, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dilihat dari jenis-jenis upaya yang dilakukan dapat dikelompokkan ke dalam 4 bentuk, yaitu pertama, pemeliharaan berdasarkan ukuran waktu. Yang kedua, pemeliharaan berdasarkan umur penggunaan barang. Dan yang ketiga, pemeliharaan berdasarkan penggunaannya. Serta yang keempat, pemeliharaan berdasarkan kondisi barang. Jadi dalam pemeliharaan sarana dan prasarana diperlukan juga pengelompokan. Penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dan penanggung-jawaban yang berlaku dengan alasan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya harus mempertimbangkan alasan-alasan normatif tertentu karena muara dari berbagai pertimbangan tersebut tidak lain adalah demi keefektivitasan dan efisiensi kegiatan pendidikan di sekolah. Untuk dapat menyingkirkan atau menghapus sarana dan prasarana. Beberapa alasan tersebut ialah yang pertama, dalam keadaan sudah tua atau rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau dipergunakan lagi. Jadi sarana atau prasarana yang sudah rusak atau sudah tua yang sudah tidak bisa dipakai maka harus dihapuskan. Yang kedua, perbaikan akan menelan biaya yang besar sehingga terjadi pemborosan. Untuk menghindari pemborosan, jadi sarana dan prasarana yang menelan biaya yang besar itu sebaiknya dihapuskan. Yang ketiga, secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan. Jadi lebih besar biaya pemeliharaan daripada manfaat dari menggunakan sarana dan prasarana tersebut, maka harus dihapuskan. Yang keempat, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini. Jadi sarana dan prasarana yang ada sudah tidak dibutuhkan lagi oleh sekolah untuk pembelajaran yang terjadi masa kini. Yang kelima, penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang atau misalnya barang kimia. Yang keenam, barang yang berlebih jika disimpan lebih lama akan bertambah rusak dan tidak terpakai lagi. Jadi
jika barang tersebut sudah lama tersimpan dan sudah tidak terpakai lagi, maka harus dihapuskan. Yang ketujuh, dicuri, terbakar, musnah disebabkan bencana alam. Nah, itulah penjelasan mengenai manajemen sarana dan prasarana yang dapat saya sampaikan. Salah hilafnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.